Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu, perkenalkan nama saya Hadrian Budi Laksmana dengan NIM 333220008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian inovasi saya yang memang mengenai produk inovasi dalam bidang kesehatan. Nah, untuk apa yang menjadi inovasi saya itu sesuai pada tampilan layar itu adalah hydrocare bottle. Untuk bagaimana step-stepnya akan saya jabarkan dalam penjabaran berikut. Nah, sebelum masuk ke dalam hydrocare bottle, di sini ada 10 daftar inovasi produk sebagai landasan utama atau sebagai 10 ide awal yang saya gagaskan. Itu pertama ada Sabda, yang kedua ada Healthy Candy, yang ketiga ada Smoke Absorber, yang keempat ada Mediot, yang kelima ada Health Watch, yang keenam ada Smart Mat Box, yang ke selanjutnya ada Hydrocare Bottle, selanjutnya yang ke-9 ada Pill Grinder, dan yang ke-10 ada Headband Topi. Di mana dari masing-masing ke-10 gagasan tersebut memang sudah dibuat dari secara gambaran umumnya. Seperti Sabda memang berupa solusi akses belajar daring audiovisual untuk para penyandang tunanetra, ataupun dari Pill Grinder yang memang sebuah solusi untuk para orang yang memiliki kesulitan dalam menelan pil buat bulat. Nah, selanjutnya yaitu reasoning selanjutnya. Reasoning selanjutnya dalam eh, pemilihan produk tersebut di sini ada tiga reasoning utama. Yang pertama, mungkin dari visualisasi pertama yaitu pertama kita harus membutuhkan yaitu namanya minuman. Di mana dalam minuman itu kita membutuhkan eh secara normalnya itu 8 gelas per hari. Itu secara normalnya. Dan iya, dan kita membutuhkan sebuah hidrasi. Dan yang reasoning kedua yaitu adalah bahwa kita sebagai mungkin sebagai eh, saya khususnya sebagai orang yang bergerak dalam bidang banyak agenda lapangan juga dan juga agenda akademik juga, yang mana merupakan hal-hal yang memang bisa dibilang atau bisa dikatakan sebagai hal-hal yang sibuk. Oleh karena itu terkadang bagi saya atau mungkin teman-teman saya juga memiliki kebiasaan atau mungkin lupa untuk bahwa kita harus memiliki atau kita juga punya targetan bahwa untuk memenuhi hidrasi kita tersebut. Lanjut ketiga. Nah, ini adalah solusi dari hydrocare bottle. Di mana hydrocare bottle itu adalah sebuah solusi yang mengintegrasikan bahwa pertama kita itu membutuhkan hidrasi. Yang kedua, kita mempunyai permasalahan dalam pemenuhan hidrasi karena kita juga terlalu sibuk dalam pemenuhan hidrasi tersebut. Makanya hydrocare bottle disiapkan untuk sebagai solusi dalam eh, pemenuhan hidrasi bagi eh, kita sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, hydrocare bottle diciptakan sebagai eh, reminder bottle untuk orang agar bisa memenuhkan hidrasinya dan juga sebagai botol ramah lingkungan di mana memang kita juga mendukung sustainability di mana bagi kita juga diharapkan untuk bisa mengurangi sampah botol plastik. Makanya disitukan juga untuk botol yang bisa dipakai berkali-kali dan juga dengan fungsi lainnya juga. Nah, ini memang sebuah deskripsi dari hydrogen bottle di mana menciptakan solusi hidrasi cerdas yang memadukan teknologi dan kesadaran kesehatan, membantu pengguna menjaga keseimbangan cairan tubuh secara optimal melalui pengingat otomatis, sekaligus mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hydrogen bottle dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pengguna dalam kehidupan sehari-hari yang sibuk dengan memastikan mereka tetap terhidrasi serta menawarkan produk yang dapat digunakan oleh berbagai segmen pasar sehingga dari pekerja hingga atlet yang peduli akan kesehatan dan lingkungan. Lalu ke identifikasi kebutuhan. Nah, di sini untuk identifikasi kebutuhan saya mau wawancara dari salah satu mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa yaitu Arvin Algofar. Dia berusia 20 tahun. Nah, yang wawancara kepada dia itu dari ada beberapa pertanyaan seperti pertanyaan mengenai seberapa sering Anda minum air dalam sehari, apakah Anda memiliki masalah dalam menjaga hidrasi yang cukup, apakah Anda pernah mengalami masalah dehidrasi, dan juga apakah Anda peduli terhadap penggunaan botol plastik sekali pakai. Nah, dari pertanyaan tersebut saya ajukan kepada pelanggan. Nah, dari pelanggan juga memiliki jawaban yang memang dari yang pertama dia sering lupa dalam minum. Pertanyaan kedua dia sulit untuk memastikan apakah dia udah cukup minum atau belum. Dan yang ketiga dia sering merasa lelah dan sakit dan juga kurang fokus terhadap kalau misalnya dia kurang minum. Yang dari pertanyaan keempat dia sangat peduli akan dan ingin mengurangi penggunaan plastik. Nah, mungkin dari pernyataan dari Arvin tersebut bakal bisa untuk diinterpretasikan bahwa
Dia membutuhkan sebuah pengingat otomatis. Dia membutuhkan sebuah alat yang bisa memantau dan membantu memastikan kecukupan hidrasi. Dia membutuhkan solusi untuk mencegah dehidrasi dan dampaknya melalui pengingat berkala. Dan dia membutuhkan produk yang ramah lingkungan dan dapat digunakan berulang kali. Dan juga ada lanjutan pertanyaan berikutnya itu bagaimana jalur harian Anda, terus juga bagaimana Anda merasa, apakah Anda merasa dan perlu produk yang dapat membantu Anda untuk memenuhi kebutuhan hidrasi sepanjang hari. Dari pertanyaan tersebut dia menjawab, untuk pertanyaan kelima, dia menjawab jadwal saya sangat padat dan juga saya sering lupa minum air. Dan pertanyaan selanjutnya jawaban dari selanjutnya adalah tentu saya butuh pengingat yang bisa membantu saya minum lebih teratur. Nah, mungkin dari pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dia membutuhkan sebuah solusi praktis yang tidak mengganggu rutinitas sibuk mereka seperti alarm, pengingat. Dan juga dia membutuhkan sebuah produk yang memberikan notifikasi dan pengingat hidrasi secara teratur. Nah, itu kepentingan relatif di mana dalam terhadap ada empat grup kebutuhan yaitu kenyamanan dan keamanan, efektivitas, desain dan estetika dan ekonomis. Di mana dari keempat masing-masing grup kebutuhan ini tuh sudah ditotalkan bagaimana apakah memang yang dibutuhkan apa saja dalam perbandingannya dalam kenyamanan dan keamanan. Ketika memang contoh memilih kenyamanan dan keamanan atau efektivitas, dia lebih memilih dalam kenyamanan dan keamanan. Dan juga berikutnya sampai mendapatkan peringkat bahwa peringkat satu itu diisi oleh efektivitas. Dan juga peringkat kedua itu diisi oleh kenyamanan dan keamanan. Peringkat ketiga dia itu diisi oleh ekonomis dan yang peringkat keempat itu desain dan estetika. Selanjutnya ada diagram pohon. Diagram pohon yang memang menggambarkan dari sebuah eh, dari kebutuhan grup kebutuhan tersebut, dari empat grup kebutuhan tersebut, di mana ada kenyamanan keamanan produk, terus juga ada efektivitas, ada desain dan estetika, dan juga ada eh, harga. Nah, masing-masing juga memang memiliki cabangnya masing-masing juga, dan memang seperti dari kenyamanan dan keamanan produk ada fitur notifikasi, juga pengingat hidrasi teratur, dari efektivitas juga ada solusi pencegahan dehidrasi yang memiliki solusi itu pengingat berkala. Terus juga ada pola pemantau hidrasi itu juga yang memiliki solusi yaitu indikator volume air yang dapat yang diterima, juga dari desain dan estetika yang memiliki solusi dari dalam lingkungan dan juga desain berkelanjutan juga dengan eh, mudah digenggam. Juga untuk harga juga memiliki harga yang lebih terjangkau dan lebih karena memang target pasar juga dari masyarakat kelas kelas menengah yang memang diisi oleh rata-rata dari mahasiswa dan juga anak muda. Maka diperlukan untuk harga yang memang lebih terjangkau untuk para masyarakat. Lalu ke dalam black box-nya, di mana dalam black box-nya ada input, yaitu input itu penggunaan pemasukan air ke dalam botol, guna mau menggunakan botol di lingkungan dengan suhu yang bervariasi, juga penggunaan mengisi daya baterai botol. Dengan black box dari hydrogen bottle, dengan output notifikasi bunyi atau visual untuk mengingatkan pengguna agar minum. Juga yang output kedua itu pengguna dapat melihat data konsumsi air harian dari botol. Nah, di sini juga ada transparan box, di mana dari transparan box ini memang mencantumkan dari bagaimana proses yang harus dimuat seperti dalam dari input kebutuhan hidrasi setiap orang memiliki proses itu dalam jangka lama waktu konsumen terakhir minum, juga ada data volume air, juga ada data interval minum seharusnya. Dengan hasil analisis dengan algoritma dia masukkan feedback yaitu lampu LED, alarm pengingat dan vibrasi yang memiliki output itu sebagai pengingat dehidrasi. Nah, untuk dalam spesifikasi produk dan kebutuhan konsumen, dari spesifikasi produk ada 8, yaitu berat, kekuatan material, kapasitas, ketahanan bocor, fitur pengingat, kemudahan dibersihkan, bahan ramah lingkungan, desain ergonomis, juga ada kebutuhan konsumen itu ada kemudahan penggunaan, ringan dan mudah dibawa, pengingat hidrasi, tahan lama dan anti bocor, bahan aman dan ramah lingkungan, kapasitas cukup, mudah dibersihkan, dan desain menarik. Juga ada house of quality-nya, di mana dari house of quality ini itu memang menunjukkan hubungan hubungan antar variabel dan juga hubungan antar kebutuhan konsumen dan spesifikasi produknya juga. Juga di samping di tabel paling kanan juga yaitu adalah sebuah competitive assessment di mana itu sebuah saingan di mana ada Miniso, Mister DIY dan juga Tupperware. Selanjutnya ada morphological chart, di mana dalam morphological chart ini juga memilih untuk kita dapat mendapat tiga alternatif, di mana alternatif pertama yaitu dari materialnya dari plastik BPA dengan kapasitas 1000 mili dan juga dapat integrasi dari notifikasi di aplikasi dan juga penutup botolnya flip cap dengan sistem pengukuran botolnya itu aplikasi input manual dan begitu pun juga untuk alternatif dua dengan material kaca
kapasitas 500 mili dengan alarm di botol, terus juga dengan penutupnya penutup magnetik dengan sistem pengukurannya sensor volume digital. Begitupun juga untuk alternatif 3, yaitu eh, yang tadi disebutkan pada dua alternatif sebelumnya. Nah, ini untuk gambar alternatifnya. Bagaimana sih untuk gambar alternatif tadi, untuk masing-masingnya untuk visualisasi dari masing-masing alternatif? Nah, untuk masing-masing dari visualisasi dari masing-masing alternatif, seperti pada alternatif pertama, kan kita menggunakan eh, ini ya. Nah, plastik. Nah, ini juga masing-masing gambarnya. Dari alternatif pertama, alternatif kedua, dan juga alternatif ketiga. Di mana semuanya juga memang melibatkan dari penggunaan dan efektivitas dalam penggunaan botol hydrocare. Ini untuk desain produknya, di mana dengan desain produk yang memang memiliki sebuah tampilan yang cukup menarik dan juga cukup futuristik, di mana ada tampilan indikator-indikatornya juga dalam suhu dan juga volume, dan juga memang dilengkapi dengan eh, tampilan LED yang menarik juga dengan dimensi botolnya yaitu sebesar 21,5 cm. Kita mungkin bisa menampung sekitar 700 milian air yang di dalamnya memang cukup untuk sekitar 2 gelas air. Nah, mungkin sekian untuk presentasi dari produk Hydrocare Bottle. Mungkin akhir kata adalah bahwa Hydrocare Bottle ini diharapkan untuk bisa membantu masyarakat atau membantu teman-teman juga yang memiliki masalah dalam pemenuhan hidrasi. Di mana sebagaimana kita ketahui, kita juga memiliki kesibukan masing-masing, kita juga sering lupa untuk meminum atau kita juga punya targetan hidrasi yang cukup. Makanya Hydrocare Bottle diharapkan bisa memenuhi kebutuhan tersebut dan bisa membantu masyarakat dalam kebutuhan hidrasinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.